Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sabar, sedikit lagi woi, masih ada sekitar 6 bulan ke depan buat bisa menikmati debut film superhero Marvel yang digawangi wajah-wajah baru ini. Sementara menunggu, mending tengoklah teaser perdana Eternals yang udah diunggah Marvel Entertainment kemarin. Dan dari video berdurasi 2 menitan tersebut semakin memperkuat nih statement kita tentang keterlibatan Eternals yang sudah cukup banyak selama MCU beberapa fase belakang ini. Lagi dan lagi, pasti kalian bertanya nih, sebenarnya kemana sih mereka? Kenapa nggak ikut campur membantu para Avengers sementara mereka ternyata mengenal Captain America, Steve Rogers, dan Iron Man? Well, mari kita ulas sedikit. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia Spotlight Teaser Eternals. Dari scene awal, sontak mengingatkanku sama soundtracknya Gundala, The End of the World aransemen yang dinyanyikan Skeeter Davis. Mungkin sebagian orang nggak akan terlalu notice sama hal ini, cuma kalau aku pribadi, ini pasti ada hubungannya dengan jalan cerita Eternals, konflik antara romantika dan pengaruhnya sama ancaman dunia. Oke, lanjut. Di sini nih kita diperlihatkan ada sebuah wilayah yang terbentang luas lautnya dan ada sekelompok orang di bukit tanah gersang yang sedang memperhatikan kedatangan sebuah pesawat asing. Yang bentuk pesawat tersebut bahkan tidak menyerupai pesawat modern. Ya, pesawat tersebut adalah milik Eternals. Kemudian masih di dalam pesawat tersebut ada Sersi yang diperankan Gemma Chan dan Ikaris yang diperankan Richard Madden yang sedang memandangi kawasan tersebut. Jadi kalau di komik Eternals, peran Sersi sangatlah besar. Bahkan Sersi punya ikatan emosional sama bumi. Bisa dilihat dan didengar dari ucapan Sersi. It's beautiful, isn't it? Nah, ini justru bertolak belakang dengan Ikaris yang gak se-excited itu dengan bumi. Tapi entah kita lihat gimana lah nantinya. Seberapa banyak improvisasi cerita dari versi komik dan versi MCU-nya. Scene ini juga cukup mempertegas, inilah momen kali pertamanya para Eternals datang ke bumi. Dan mungkin yang akan jadi pertanyaan kawan-kawan, kapan tepatnya itu? Apakah kemunculan mereka bersamaan dengan lahirnya para pahlawan Super Avengers at least pas Steve Rogers lah sekitar tahun 1940? Belum dipastikan, tapi kayaknya sih enggak. Harusnya jauh sebelum itu. Jadi kalau sedikit ngulik dari cerita komiknya dan melihat dari teaser perdana Eternals itu sebenarnya bagian evolusi manusia yang diciptakan oleh ras alien kosmik yang dikenal sebagai Celestials. Nah, MCU kayaknya menulis ulang cerita asal mereka nih. Terlihat dari teaser ini, para Eternals ini bak sekelompok alien kuno yang dikirim ke bumi untuk menjadi pemandu peradaban manusia. Sementara itu kalau sedikit menelisik ulang dari event Comic Con 2019 lalu, Kumail Nanjiani pernah bilang kalau Eternals itu dikirim ke bumi ribuan tahun yang lalu dan untuk melindungi bumi dari para Deviant. Deviant ini kalau di komik villainnya Eternals lah. Jadi bisa disimpulkanlah kalau Eternals datang ke bumi ini jauh sebelum cikal bakal terbentuknya para superhero Avengers. Next, the one and only Angelina Jolie. Aku tahu apa yang membuat kalian semakin excited dengan Eternals. Jadi debut MCU-nya sebagai Tina. Tina kalau di komik lebih dikenal sebagai diplomat untuk di Eternals. Jadi membantu menemukan dan membuat kesamaan dengan budaya dan peradaban lain. Nah, dari teaser ini barulah kelihatan jelas seperti apa tampilan Tina. Surprisingly, that was awesome. Nah, hal yang terlihat menarik di sini, seperti halnya yang pernah aku sampaikan di teaser promo Eternals beberapa waktu lalu, Tina dapat mengendalikan cosmic energy. Hal yang belakangan ini kita lihat di tokoh Marvel yang bisa mengendalikan cosmic energy atau cosmic power, kayak Wanda Maximoff, Doctor Strange, atau yang mungkin kalian tahu the biggest Marvel villain, Galactus. Kemudian ada tokoh karakter Ajak yang diperankan Salma Hayek. Nah, kalau kalian yang belum ngeh, tokoh Ajak justru gender swap yang harusnya pria. Kalau dalam komik Marvel, Ajak adalah pemimpin spiritual Eternals. Dia punya kekuatan yang bisa menyembuhkan dirinya, para Eternals, atau bahkan manusia. Gokil juga ya kalau ada dia di dunia nyata, nggak perlu bayar BPJS lagi, nggak perlu ngantri buat terapi pengobatan sama Ningsih Tinampi, berobat aja sama si Ajak ini, dah kelar. Nah, selain itu, Ajak juga bisa berkomunikasi dengan Celestials, makanya perannya cukup besar sebagai pemimpin spiritual Eternals. Next up is
Phastos yang diperankan Brian Tyree Henry. Perannya di sini untuk ngebantu perkembangan teknologi umat manusia. Jadi intinya di atas Steve Jobs ada Phastos. Nah, sama halnya dengan Tina, Phastos juga bisa mengendalikan cosmic energy. Sebenarnya kalau diperhatikan lagi, Eternals MCU ini sedikit banyaknya mengadaptasi komik. Kayak dari teaser ini terlihat Cersei banyak melakukan interaksi dengan umat manusia. Bahkan Cersei menggunakan kekuatan transmutasi materi miliknya untuk menciptakan air di tanah gersang. Dari kekuatan inilah akhirnya umat manusia mencapai titik awal kemakmuran. Nah, terlihat ladang yang terbentang subur sampai sungai yang mengalir. Ya, ini kayak keajaiban buat umat manusia dan ini pernah diceritakan di dalam komiknya. Makanya kalau diperhatikan lagi di scene lain di video teaser ini, umat manusia di sana seperti mengagungkan mereka bak dewa penyelamat. Salah satunya mengagungkan Cersei. Oke, lanjut lagi. Teaser promo beberapa waktu lalu sedikit memperlihatkan gerbang Babylon. Nah, Babylon sendiri tercipta dari kekuatan para Eternals. Cuma ada satu yang paling ku notice, voice over lanjutan yang mengisyaratkan kalau Eternals punya keterlibatan yang jauh lebih besar dari sebatas peradaban manusia. Bahkan mungkin saja mereka jadi kunci keajaiban dunia yang kita kenal selama ini. Gokil. Aku masih sangat berharap Babylon ini akan diekspos lebih dalam. Karena kalau ngikutin cerita komiknya, Babylon ini punya cerita panjang sama kisah Tina dan Panglima Perang Deviant Crow. Dan bahkan Gilgamesh pernah bekerja sama dengan Captain America buat mempertahankan Babylon dari tentara asing. Kita lanjut lagi, terlihat tokoh Makkari yang diperankan Lauren Ridloff. Dia adalah Eternal wanita tercepat di alam semesta dan for your information, Makkari adalah tokoh pahlawan super tuli pertama bahkan untuk MCU. Nah, sama halnya dengan Ajak, Makkari juga gender swap. Dari teaser perdana Eternals terlihat Makkari berada di sebuah ruangan yang dipenuhi benda-benda peradaban kuno saat itu. Dan entah seperti apa perannya di sini, teori sederhanaku, Makkari akan jadi tokoh yang punya andil besar buat Eternals. Ibaratnya dia itu kayak database-nya Eternals lah. Kemudian lanjut lagi, ada satu scene Cersei yang sebelumnya berada di waktu lampau dan tiba-tiba berada di waktu terkini. Tapi dengan ekspresi yang cukup membingungkan. Asumsiku ini kayak penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dan mungkin saja ini akan jadi jawaban kenapa Eternals nggak ngebantu Avengers ngelawan Thanos. Hal ini kayak yang pernah dilakukan Doctor Strange yang melihat masa depan Avengers yang punya satu kesempatan terakhir buat ngebunuh Thanos. Jadi bisa disimpulkan kalau Eternals bahkan sudah melihat masa depan bumi dengan semua ancamannya yang terjadi. Dan bisa saja Eternals akan muncul di waktu yang dirasa mereka paling tepat buat berdampingan dengan para pahlawan Super Marvel lainnya. Kemudian ada scene sepertinya pertempuran para pasukan tentara yang masih samar buatku. Itu apakah terjadi jauh sebelum Eternals datang atau saat mereka sudah berada di bumi? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, dari semua tokoh Eternals yang ada, satu yang kutunggu-tunggu adalah tokoh Sprite yang diperankan Liam McHugh. Oke, sama seperti Ajak dan juga Makkari, Sprite juga dapat jatah gender swap. Di sini dia jadi anak gadis. Nah, kalau di komik, Sprite sebenarnya sosok yang terperangkap dalam tubuh anak kecil. Tapi yang perlu diantisipasi keterlibatan Sprite di sini. Karena yang harus kalian ketahui, meskipun dengan tubuh yang sangat kecil, sosoknya sangat berbahaya. Sosok yang punya kekuatan memanipulasi ingatan seseorang dan bahkan di komiknya pernah diceritakan Sprite membuat para Eternals kehilangan ingatannya. Nah, dari teaser perdana Eternals ini terlihat background belakang Sprite kayak bukit yang meluapkan lahar. Ini kayaknya lahar dari ledakan salah satu gunung yang terlihat di akhir video. Kemudian scene singkat, Ajak dan Phastos yang belum diketahui sedang menangisi apa dan dilanjutkan kemunculan Drake yang diperankan oleh Barry Keoghan. Yang kayaknya di scene ini memperjelas Drake akhirnya mundur dari Eternals dan bisa saja ini ada hubungannya dengan orang-orang yang berpakaian putih lengkap dengan setelan baju kodok. Teori sederhanaku, Drake akhirnya membuat sebuah sekte dan dia yang jadi pemimpinnya. Ini mungkin terhubung dengan teaser promo sebelumnya di mana para Eternals berada di tengah hutan dan tampaknya mereka sedang bertemu dengan Drake. Entah apa yang akan terjadi tapi bisa dipastikan adanya perseteruan panas antara Eternals dan Drake. Terlihat orang-orang yang berpakaian baju putih lengkap dengan setelan baju kodok itu yang tampaknya sedang dalam pengaruh kekuatan Drake yang mengarahkan senjata mereka ke arah Eternals. Kemudian scene singkat lainnya ketika para Eternals menggabungkan kekuatan mereka tampak seperti ritual untuk menciptakan Unimind. Nah, Unimind sendiri pernah aku bahas di video breakdown teaser Eternals sebelum video ini, jadi bisa dicek aja. Nah, dilanjutkan juga dengan adegan romansa yang sekali lagi ini bakal jadi salah satu fokus konflik Eternals. Jadi dari leak yang pernah aku baca, Cersei dan Ikaris udah ngejalin hubungan berabad-abad lamanya. Nah, hubungan mereka ini yang berdampak sama berkumpulnya para Eternals untuk satu tujuan misi terakhir mereka. Salah satunya untuk berada di bumi.
Cuma kisah mereka ini kayaknya akan jadi kisah terkutuk, karena kalau dalam komik Marvelnya sendiri, Cersei pada akhirnya akan berpindah hati ke Black Knight yang nantinya akan diperankan Kit Harington. Melanjutkan teaser promo beberapa waktu lalu tentang kemunculan kameramen bersama Kingo yang diperankan Kumail Nanjiani, kayaknya bisa dibenarkan juga kalau Kingo akhirnya beradaptasi lebih jauh sama peradaban manusia di bumi. Nantinya dia akan jadi bintang Bollywood yang dipertegas kembali di cuplikan singkat ia sedang menari tarian India dengan backup dancer di belakangnya. Dan kayaknya ini ada hubungannya dengan acara pernikahan Ikaris dan juga Cersei. Kemudian scene singkat lainnya, Gilgamesh sepertinya sedang menggenggam tangan Tina. Terus letusan gunung berapi yang ada hubungannya dengan porak-porandanya Babylon. Dan kalau sedikit dihubungkan dengan komiknya, asumsi sederhanaku ini kayaknya berlatar perang kuno antara Eternals dan Deviants. Dan tragedi yang berlangsung di salah satu benua, yang dimana itu kawasan kerajaan Atlantis. Kalau ngomongin Atlantis sebenarnya beberapa kali pernah disinggung di MCU, kayak di film Iron Man 2 dan di film The Avengers Endgame. Oke, kita lanjut lagi. Cuplikan singkat sprite yang kayaknya di sebuah pesawat, dan kalau diperhatikan lagi, tepat di belakang sprite ada logo K. Yes, sepertinya itu adalah pesawat pribadi Kingo, sang bintang Bollywood. Tapi bukan cuma itu, ada hal lain yang justru dapat perhatianku. Terlihat jelas ada orang yang kayaknya terbujur kaku atau mati kayaknya. Dan nggak tahu ya apa yang sedang terjadi, tapi tampaknya benar perkiraanku. Sprite punya keterlibatan besar di sini. Sosoknya jauh lebih jahat dari bentuk tubuhnya yang mungil. Itu pun kalau benar, film Eternals ini based on comic. And last but not least, kemunculan singkat Kit Harington berdampingan dengan Gemma Chan, yang kayaknya terhubung juga dengan adegan badai di langit. Dan ini masih teori sederhanaku yang kusambungkan dengan komik Marvel. Biasanya hal semacam ini tanda-tanda awal kemunculan Kelsial. Dan yang terakhir setelah logo Eternals, ada scene jamuan makan. Nah, di sini yang jadi perhatianku. Dialog singkat yang dilontarkan Sprite. Sprite bertanya, siapa yang akan memimpin Avengers setelah Iron Man dan Captain Rogers pergi? Captain Rogers pergi. Well, ini memperjelas ya. Ini adalah scene setelah tragedi Endgame dong. Cuma mungkin yang akan jadi pertanyaan kalian, kenapa mereka memanggil Steve Rogers bukan dengan nama aslinya atau bahkan dengan sebutan Captain America, melainkan Captain Rogers, sapaan yang justru lebih dikenal semasa Steve Rogers masih jadi tentara Amerika di masa Perang Dunia II. Dan mungkin saja saat itu Steve Rogers, mungkin ya, pernah berpapasan dengan Eternal seperti yang kusinggung sebelumnya buat ngebantu melindungi Babylon dari serangan tentara asing. Ya, ini masih pendapat, teori ringan lah. Tapi tetap aja, buat memastikan itu semua, kita harus bersabar menanti 6 bulan lagi. Ya, mudah-mudahan bioskop seluruh Indonesia sudah serentak buka semua. Jadi kita bisa nonton rame-rame lagi, seru-seruan lagi. Oh ya, kawan-kawan, kalau dirasa ada yang miss dari apa yang kurangkum, boleh share aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.